Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Ma Yusong yang melihat Edmure tentunya merasa jika tongkat sihir ini sangat menarik dan tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Orang-orang yang melihat Ma Yusong mulai mendekati Edmure, tentunya mereka berpikir apakah dia sedang ingin mencoba mengambil Edmure. Mereka semua meremehkan Ma Yusong karena usil saja terkena serangan balik yang begitu mengerikan dan Ma Yusong pastinya tidak akan bisa mendapatkan Edmure. Tapi bodoh amat dengan omongan orang-orang itu, Ma Yusong langsung memegangi Edmure dan seketika sebuah sinar cahaya langsung menyinari tubuhnya. Bagi Yusol yang sudah menduga bahwa Ma Yusong pasti akan sangat tertarik dengan Edmure karena tongkat tersebut seperti tidak mudah untuk ditaklukkan. Melihat dari senyumannya saja, kita semua tahu bahwa Ma Yusong baik-baik saja setelah memegangi Edmure dan tidak terkena serangan balik. Tentu saja, sebagai karakter paling overpower saat ini, Ma Yusong dengan mudahnya bisa mengambil dan beresonansi dengan Edmure. Para siswa yang melihat Ma Yusong bisa beresonansi dengan tongkat sihir high middle class tentunya hampir tidak percaya karena seorang siswa baru bisa mengambilnya. Bagi Yusol sendiri sudah menduga bahwa Ma Yusong nantinya akan mengambil tongkat itu sesuai dengan alur cerita pada gamenya. Bagi Yusol yakin jika tidak lama lagi, orang-orang akan mulai tertarik dan memperhatikan seberapa berbakatnya Ma Yusong karena bisa mendapatkan tongkat sihir high middle class. Ma Yusong yang merasa seperti terus diawasi kemudian melihat ke arah Baek Yusol dengan tatapan dinginnya. Baek Yusol yang tidak paham tentunya berpikir kenapa Ma Yusong tiba-tiba menatapnya dengan tajam seperti itu. Tapi rupanya, tatapan dingin Ma Yusong sebelumnya kini berubah menjadi tatapan penuh kehangatan pada Baek Yusol. Baek Yusol tentunya jadi ngeri-ngeri sedap melihat tatapan Ma Yusong dan ia berpikir apakah Ma Yusong sudah mulai menjadi gila. Baek Yusol berpikir jika sekarang ini adalah saat di mana Flame juga akan mendapatkan tongkat sihir high middle class yaitu Terifon. Akan tetapi, rute ini juga memiliki kemungkinan bahwa rute yang akan dipilih oleh Flame nantinya akan berbeda dan akan membuat jalan ceritanya juga berbeda. Namun jika Flame berhasil mengambil Terifon, maka Ma Yusong pasti akan tertarik pada Flame karena kejeniusannya dan membuka rute Ma Yusong. Tetapi jika Flame mengambil tongkat sihir lainnya, itu akan membuat rute yang berbeda. Jadi dirinya harus membuat Flame memilih Terifon dan membawa Ma Yusong ke sisi yang baik. Setelah sedikit berkeliling, Baek Yusol akhirnya menemukan Flame yang sepertinya dia masih belum memilih tongkatnya. Baek Yusol berpikir jika ini adalah saat-saat paling penting yang menentukan bagaimana Flame akan membuat Ma Yusong berada di pihak dunia sihir. Karena Terifon sudah berada di depan matanya Flame, Baek Yusol berharap agar Flame segera mengambilnya. Dari jarak yang agak jauhan, Baek Yusol terus memperhatikan Flame yang sedang berjalan menuju Terifon karena sepertinya Flame akan mengambilnya. Dari raut wajahnya saja, Flame sepertinya ingin mengambil Terifon yang berada di hadapannya, tapi apakah benar Flame akan mengambil Terifon? Dalam hati, Baek Yusol berkata, benar begitu Flame, sekarang ambil Terifonnya dan buat Ma Yusong tertarik padanya. Baek Yusol benar-benar sangat antusias karena Flame akhirnya berhadapan dengan Terifon dan kemungkinan mereka untuk meraih true ending akan semakin tinggi. Namun tidak seperti apa yang diharapkan Baek Yusol, Flame rupanya langsung pergi meninggalkan Terifon tanpa tertarik untuk mencobanya. Melihat Flame yang langsung pergi, Baek Yusol berpikir apakah Flame tidak tertarik dengan Terifon karena dia tidak meliriknya sama sekali. Baek Yusol penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia tidak mengambilnya, atau jangan-jangan Flame tidak memiliki cukup informasi. Baek Yusol rasa jika situasinya akan jadi semakin buruk karena seharusnya Flame bisa beresonansi dengan tongkat sihir manapun sebab dia adalah pemeran utama wanitanya. Baek Yusol berpikir jika Flame sampai memilih tongkat sihir aneh lainnya, maka mungkin dirinya juga akan kehilangan rute bagus lainnya. Baek Yusol rasa jika sepertinya dirinya harus terlibat secara langsung agar Flame mengambil Terifon daripada tongkat sihir lainnya. Entah apapun yang terjadi, Baek Yusol akan membuat Flame memilih tongkat Terifon dengan cara mendorongnya untuk mencoba mengambilnya. Seketika itu, Baek Yusol langsung menggunakan skill blink miliknya untuk berpindah ke belakang Flame supaya dia tetap berada di dekat Terifon. Flame yang terkejut tentunya merasa ngeri karena Baek Yusol tiba-tiba berada di belakangnya, tapi Baek Yusol dengan santainya menyapa Flame. Baek Yusol kemudian mengatakan jika dirinya penasaran, kira-kira Flame mau mengambil tongkat sihir yang mana, tapi hal itu membuat Flame jadinya penasaran kenapa Baek Yusol ingin mengetahuinya.
Baek Yusul mengatakan jika dirinya hanya ingin membantunya karena film seperti orang yang sedang tersesat, tapi itu membuat film jadinya mengatakan jika ini bukan urusannya. Film merasa jika mereka sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dan ia mengucapkan selamat tinggal kepada Baek Yusul. Baek Yusul kemudian mencoba untuk menghentikan film yang ingin segera pergi, tapi film sendiri tidak memperdulikan omongannya lagi. Baek Yusul berpikir jika ini sangat aneh, sebab perilaku film begitu dingin padanya, padahal ia berniat untuk membantunya. Baek Yusul masih mengingat jika film yang digambarkan dalam game adalah seseorang yang sangat sosial dan mudah untuk diajak berteman. Baek Yusul rasa jika dirinya tidak boleh berhenti sampai di sini saja, sebab nyawanya bergantung kepada keputusan film. Baek Yusul sekali lagi mencoba menghentikan film sambil menjelaskan jika dirinya hanya ingin membantu film, tapi film masih menjawab Baek Yusul dengan cukup dingin. Baek Yusul juga mengatakan jika dirinya tahu bahwa di dekat sini ada tongkat sihir yang sangat cocok digunakannya. Film yang sudah muak diganggu Baek Yusul tentunya jadi marah, dan ia mengatakan apa yang Baek Yusul ketahui mengenai tongkat sihir yang ada di sini. Baek Yusul tentunya berpikir apakah perkataannya barusan tadi menyinggungnya, atau apakah mungkin film tidak peduli dengan karakter tambahan seperti dirinya. Baek Yusul kemudian menjelaskan jika ia mendengar banyak hal tentang film, dan ia rasa jika film bisa mengambil tongkat sihir yang berada di sebelah sana. Film menanyakan apakah Baek Yusul bermaksud agar dirinya mengambil telepon, dan Baek Yusul membenarkan perkataan film. Namun ketika Baek Yusul sedang ingin memperjelas kenapa tongkat sihir itu sangat cocok dengan film, Baek Yusul tiba-tiba mendengarkan sebuah suara. Baek Yusul tentunya bertanya memangnya suara apa ini, tapi sepertinya sesuatu yang sangat cepat sedang bergerak menuju ke arah Baek Yusul. Baek Yusul yang terkejut tentunya tidak bisa menghindari sesuatu yang cepat dan mengarah padanya itu. Namun hanya sebentar saja, sesuatu yang datang tersebut tidak melukai Baek Yusul sama sekali, dan ia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa diduga, tangan Baek Yusul malah sudah memegangi telepon dengan tangannya sendiri, dan itu membuat Baek Yusul hanya bisa berdiam diri tanpa berkata-kata. Baek Yusul tentunya sangat terkejut karena telepon tiba-tiba berada di tangannya, dan seharusnya film yang mengambil tongkat ini. Baek Yusul rasa jika situasi ini semakin tidak terduga, dan sepertinya dirinya memang sudah ditakdirkan untuk mendapatkan kesialan. Baek Yusul kemudian mencoba untuk berbicara lagi dengan film sambil ingin menjelaskan kesalahpahamannya ini. Film dengan senyum berbahayanya tentunya mengatakan memangnya penjelasan seperti apa yang ingin Baek Yusul katakan padanya setelah mengambil telepon dengan sendirinya. Baek Yusul yang merinding tentunya mengatakan bukan apa-apa, tapi dalam pikirannya Baek Yusul rasa jika dirinya sebentar lagi akan mati. Sore harinya, setelah upacara pewarisan tongkat sihir telah selesai, para siswa mulai keluar dari kelas akademi dan kembali ke asrama mereka masing-masing. Namun dalam perjalanan itu, orang-orang membicarakan tentang dua orang yang telah berhasil mengambil dan beresonansi dengan tongkat sihir high middle class. Mereka semua begitu heboh karena dalam sejarah, hanya ada 5 orang yang berhasil mengambil tongkat sihir high middle class, tapi sekarang bertambah 2 orang lagi. Akan tetapi, beberapa dari mereka heran karena satu orang yang mendapatkan tongkat sihir dari Devon hanya bisa menggunakan sihir bling saat ujian manifestasi sihir. Orang-orang itu tentunya jadi heran kenapa orang yang hanya bisa menggunakan sihir dasar bisa mendapatkannya. Bahkan orang tua mereka menyebut jika sihir bling adalah sihir sampah yang langka. Film yang mendengar omongan mereka tentunya hanya menyimak karena sebenarnya hal seperti itu bukanlah urusannya. Sekarang kita berpindah ke aula belajar mandiri para siswa, di mana saat ini film sedang mencoba untuk mencari tempat yang sunyi. Film benar-benar merasa lelah karena semua orang membicarakan tentang 2 orang yang mendapatkan tongkat sihir high middle class kemanapun ia pergi. Kabar bahwa 2 siswa angkatan baru mengambil tongkat sihir high middle class menyebar dengan sangat cepat, dan itu menjadikannya perbincangan hangat. Akan tetapi, film masih tidak mengerti kenapa Baek Yusul bisa mengambil telepon dan siapa sebenarnya Baek Yusul itu. Film sudah 3 kali membaca novel aslinya sebelum dirinya datang kemari, tapi karakter bernama Baek Yusul itu tidak pernah muncul sekalipun. Menurut novel yang ia baca, tidak pernah ada yang bisa mengambil telepon, tetapi Baek Yusul bisa dengan mudahnya beresonansi dengannya. Film benar-benar kesal karena tindakan Baek Yusul sebelumnya padanya itu terlihat seperti dia ingin memamerkannya padanya jika dia bisa mengambil tongkat tersebut. Film merasa sebaiknya dirinya tidak perlu memikirkan hal tidak berguna seperti itu sekarang, sebab dirinya memiliki urusan yang harus diselesaikan. Namun tak lama, beberapa wanita datang sambil memanggil film dan mereka menanyakan apakah film berencana untuk melakukan pembelajaran mandiri juga.
Flem sambil tersenyum mengatakan, "Hai anak-anak, apakah kalian pikir jika dirinya ini adalah seorang kutu buku atau semacamnya?" Wanita berambut pirang mengatakan ia tidak bermaksud seperti itu, tapi Flem selalu memberitahu tidak ada kegiatan jadi selalu belajar, dan Flem mengatakan bukan seperti itu juga. Wanita di sebelahnya kemudian menanyakan kenapa Flem selalu memanggil mereka sebagai anak-anak, padahal mereka ini seumuran. Flem beralasan jika itu cuma karena kebiasaannya yang selalu diperlakukan sebagai yang lebih tua di tempat tinggalnya dulu. Dalam pikirannya, Flem baru tersadar jika dirinya sekarang masuk sebagai karakter di dalam novel dan ia masih belum terbiasa bertingkah seperti seorang remaja. Wanita berambut merah yang bernama Jackie kemudian menanyakan apakah Flem hari ini juga berniat untuk belajar sendirian. Dalam pikirannya, Flem merasa gaya Jackie seperti cukup mirip dengannya dan sepertinya dia agak norak dengan penampilannya. Flem mengatakan tidak sendirian juga, karena ia juga akan menghadiri pertemuan tambahan khusus setelah belajar dan ia akan menghadiri acara tersebut. Flem kemudian berpamitan pada teman-temannya itu dan wanita berambut pirang mengatakan agar Flem lain kali belajar bersama dengan mereka di kafe. Sambil berjalan di lorong gedung, Flem berpikir jika dirinya masih kurang cocok untuk bergaul dengan para gadis umurannya sekarang. Sama seperti Baek Yusul juga, Flem saat ini berpikir jika menjadi seorang siswa di umurnya yang sudah cukup dewasa memang cukup menyulitkan. Karena Flem tidak melihat jalan ketika sedang berjalan, dia akhirnya menabrak seseorang yang lewat di persimpangan atau gang. Wonryang tentunya menanyakan apakah Flem tidak apa-apa, dan Flem tentunya cukup terkejut karena orang yang ditabraknya adalah Wonryang. Wonryang menanyakan apakah Flem sedang terkena masalah, tapi Flem mengatakan jika dirinya baik-baik saja. Wonryang kemudian mengatakan jika raut wajah Flem tidak terlihat seperti baik-baik saja dan ia menanyakan apakah ada masalah. Melihat Wonryang yang begitu perhatian, Flem tentunya berpikir apakah Wonryang sebenarnya khawatir padanya. Flem kemudian mengatakan jika dirinya tidak apa-apa dan memang sudah beginilah dirinya yang sebenarnya. Wonryang kemudian menanyakan apakah Flem mau belajar mandiri dan Flem mengiyakan sekaligus ia menanyakan apakah Wonryang akan ke ruangan latihan khusus kelas S lagi. Wonryang mengatakan jika sudah menyangkut soal latihan, mereka tidak boleh bermalas-malasan dan Flem membalas jika Wonryang selalu bersungguh-sungguh. Hanya setelah percakapan tersebut, mata Flem dan mata Wonryang hanya saling bertatapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun setelah itu, Wonryang menepuk bahu Flem dan itu membuat Flem jadinya bingung apa yang sedang Wonryang lakukan. Sambil berjalan pergi, Wonryang sambil tersenyum mengatakan sampai jumpa kepada Flem, tapi itu membuat Flem jadinya sedikit merasa aneh. Flem benar-benar jadi bingung dengan orang seperti Wonryang karena tiba-tiba bersikap akrab dengannya tapi langsung pergi saja setelah itu. Flem merasa jika rasanya hambar sekali setelah berbicara dengan Wonryang yang hanya berbahasa basi seperti tadi. Tapi tampaknya Jackie sedari tadi sudah membunuhi Flem seperti seorang asasin, bahkan tatapan wajahnya jadi sedikit mengerikan. Flem tentunya penasaran kenapa Jackie masih berada di sini dan Flem kemudian mencoba untuk melambaikan tangannya. Namun bukannya membalas lambaian tangan Flem, Jackie malah langsung kabur menghindari Flem. Flem tentunya heran kenapa Jackie tiba-tiba kabur seperti itu, tapi ia rasa hal itu tidak terlalu penting baginya karena ia juga memiliki urusan. Tempat yang dituju Flem sekarang ini adalah sebuah ruangan aula belajar mandiri, di mana pertemuan khusus tambahan sedang dilaksanakan. Berdasarkan novel aslinya, Flem masih mengingat jika Aisel dan Ho Byeon akan menghadiri pertemuan khusus kali ini. Bagi Flem, menyaksikan bagaimana sang heroin dan sang villain dari novel fantasi romantis saling berhadapan itu penting dan tidak bisa dilewatkan begitu saja. Setelah masuk ke dalam ruangan tersebut, kita diperlihatkan bagaimana Ma Yusong sangat senang bisa bersama dengan Baek Yusul, tapi Baek Yusul malah sebaliknya. Selain itu, Flem yang telah melihat sang heroin sudah hajar tentunya jadi semakin antusias dengan pertemuan khusus kali ini. Flem merasa jika karakter penting dalam novel yang ia baca sudah berada di sini, jadi seharusnya tidak akan ada masalah. Flem juga mengamati jika hostnya adalah Kyle dari kelas A, tapi tampaknya Kyle seperti tidak terbiasa berbicara di depan umum. Flem berpikir jika rasa gugup itu wajar, karena ini adalah pertemuan tambahan para siswa yang perlu meningkatkan tingkatan mereka, dan bisa melihat para siswa kelas S hadir adalah sebuah keberuntungan. Namun tetap saja, Flem tidak menyangka jika Ma Yusong akan ikut hadir dalam pertemuan khusus kali ini. Menurut Flem, Ma Yusong bisa dianggap sebagai karakter utama dalam dunia ini dan ketertarikannya pada Baek Yusul terasa cukup aneh.
Film merasa jika ini bukanlah sebuah kebetulan, karena tidak mungkin karakter yang tidak pernah muncul dalam cerita tiba-tiba bergaul dengan tokoh penting seperti Ma Yusong. Terlebih lagi, Baek Yusul hanya menjawab 3 soal neraka saja, tapi dia bisa masuk di kelas paling spesial. Flem menduga bahwa Baek Yusul sebenarnya sedari awal sudah tahu apabila dia menjawab soal itu, maka dirinya bisa masuk ke dalam kelas S. Jikalau Baek Yusul memang sudah mengetahui hal tersebut dan bersikap padanya seperti sebelumnya, maka Flem merasa jika Baek Yusul ini sebenarnya sangat berbahaya. Di sisi lain, Baek Yusul masih merasa tidak nyaman bersama dengan Ma Yusong dan ia berharap ada seseorang yang merebut Ma Yusong darinya. Ma Yusong menanyakan kenapa Baek Yusul datang ke acara tidak berguna seperti ini dan bukankah Baek Yusul seharusnya tidak perlu mendengarkan omong kosong mereka. Ma Yusong ingin tahu apakah Baek Yusul memiliki alasan tertentu mengikuti acara seperti ini, tapi Baek Yusul mengatakan ia tidak memiliki alasan khusus. Dalam pikirannya, Baek Yusul tidak mungkin mengatakan jika dirinya disuruh ikut sebab nilainya sebelumnya terlalu jelek. Namun daripada itu, Baek Yusul sangat heran kepada Ma Yusong karena dia begitu tertarik padanya setelah ia mendapatkan telepon. Tapi tak lama, Kyle meminta agar semua siswa yang ikut pertemuan tambahan untuk menyudahi obrolan mereka. Kyle mengatakan jika pertemuan khusus kali ini adalah untuk mengulas pertanyaan di ujian penempatan kelas, terutama soal pertanyaan yang tidak mungkin untuk dijawab. Kyle menjelaskan jika ujian penyusunan kelas kali ini memiliki soal dengan tingkatan kesulitan yang sangat tinggi sampai disebut sebagai 3 pertanyaan neraka. Kyle mengatakan jika ia berhasil memecahkan salah satu dari soal neraka tersebut, jadi ia ingin berbagi pengetahuan dengan para siswa yang mengikuti pertemuan khusus kali ini. Namun dalam hatinya, Kyle merasa sungguh sial karena ketiga orang yang berhasil menjawab 3 pertanyaan neraka malah datang kemari, padahal ia berniat memperluas pengaruhnya dengan mengajari para bangsawan bodoh. Tapi setelah dipikir lagi, Kyle rasa mungkin ini adalah kesempatannya karena ia mendengar bahwa Baek Yusul mendapatkan skor paling rendah di ujian penempatan kelas. Kyle rasa jika inilah saatnya baginya untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan rakyat jelata seperti Baek Yusul. Kyle kemudian mencoba menjelaskan bagaimana cara dirinya bisa mengerjakan salah satu pertanyaan neraka tersebut dengan caranya sendiri. Kyle mengatakan jika pertanyaan seperti ini sebenarnya adalah pertanyaan jebakan dan pertanyaan itu berusaha untuk mengarahkan mereka pada kesalahan. Beberapa siswa yang penasaran tentunya mencoba untuk mencatat apa yang dikatakan oleh Kyle yang sedang menjelaskannya. Namun tentu saja, Ma Yusong tidak akan tertarik dengan penjelasan orang bodoh seperti Kyle karena ia lebih tertarik pada Baek Yusul. Ma Yusong kemudian menanyakan bagaimana menurut Baek Yusul tentang apa yang dikatakan Kyle dan apakah menurutnya itu benar. Dalam pikirannya, Baek Yusul tidak paham dengan apa yang barusan dikatakan oleh Ma Yusong dan apakah dia sebenarnya penasaran dengan jawabannya. Baek Yusul berpikir jika sedari awal dirinya bahkan tidak mengerti dengan apa yang ingin dilakukan oleh Ma Yusong dengan ikut pertemuan tambahan jika dia tidak tertarik dengan hal itu. Namun dibandingkan terlihat bodoh, Baek Yusul rasa jika dirinya lebih baik berkata dengan sejujurnya saja. Baek Yusul kemudian mengatakan jika dirinya tidak mengerti, tapi Kyle yang mendengar tentunya sangat terkejut karena dia mengira bahwa Baek Yusul sedang mengejeknya. Para siswa yang mendengar tentunya langsung berkata apakah Baek Yusul ingin memberitahu jika cara yang digunakan Kyle itu salah. Baek Yusul yang tidak sadar jika ucapannya barusan didengar semua orang, tentunya ia bingung kenapa semua orang malah memperhatikannya. Kyle yang sudah berusaha untuk memperluas pengaruhnya tentunya sangat tersinggung karena dengan entengnya kerja kerasnya diremehkan seperti itu. Kyle tentunya berusaha untuk tetap tenang sambil ia menanyakan pada Baek Yusul apakah cara yang ia gunakan ini adalah cara yang salah dan itu membuat Baek Yusul jadinya merinding. Kyle kemudian menantang Baek Yusul untuk turun kemari dan memecahkan pertanyaan neraka yang ia kerjakan ini kepada semua orang. Dalam hatinya, Baek Yusul tentunya sangat terkejut karena ia tidak tahu kenapa Kyle malah menyuruhnya untuk mengerjakannya. Namun melihat Ma Yusong yang begitu bahagia dan berbisik jika Baek Yusul pasti bisa, tentunya ia sadar jika sedari awal inilah rencana yang disiapkan oleh bajingan ini. Baek Yusul yang tidak punya pilihan tentunya langsung turun saja, sebab akan jadi semakin merepotkan jika dirinya tidak mau melakukannya. Sambil berjalan menuruni tangga, Baek Yusul juga tampaknya sedang diperhatikan oleh Flem dan juga Hong Byon. Setelah sampai di depan papan tulis, Kyle mempersilahkan Baek Yusul untuk menunjukkan bagaimana cara untuk mengerjakan pertanyaan neraka ini dengan benar. Baek Yusul yang melihat 3 pertanyaan neraka tentunya berpikir jika pertanyaan ini sebenarnya lebih sederhana dan terlihat seperti sebuah kuis.
Sebagai contohnya, ada seorang penyihir yang merapal spell dengan berkata, "Wahai bumi, menangislah," dan jumlah tanahnya menjadi 2 kali lipat dibanding sebelumnya. Lalu kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Jawabannya sangat mudah, karena jika tanah sedang menangis, maka dia sedang berada dalam kondisi yang tidak tenang. Maksudnya gimana bang? Ya admin sendiri kurang paham. Tapi tenang saja, si MC juga sebenarnya heran dengan jawaban seperti itu, dan ia penasaran dengan siapa yang bikin pertanyaan aneh semacam itu. Baik Yusel berpikir jika Kyle memecahkan seakan-akan ini adalah pertanyaan matematika, dan membahas kalau tanah terbagi saat menangis atau semacamnya. Baik Yusel pikir cara itu salah meskipun dia beruntung jawabannya benar, tapi jika ada pertanyaan lain yang serupa, maka cara yang Kyle gunakan juga pasti akan ikutan salah. Baik Yusel kemudian mengatakan ia tidak bisa menunjukkan bagaimana cara menyelesaikannya, tapi dirinya akan memberitahu di mana letak kesalahannya dan Kyle menanyakan apa maksudnya. Baik Yusel mengatakan pertanyaannya membahas soal tanah, tapi bagaimana jika persoalan itu menyangkut soal air atau udara? Baik Yusel menanyakan apakah cara yang dipakai Kyle akan berhasil seperti sebelumnya, dan Kyle mengatakan jika dirinya hanya perlu menggunakan metode yang berbeda. Baik Yusel tentunya mengatakan itulah letak kesalahannya, karena itu berarti Kyle harus mengubah cara mengerjakan semuanya. Baik Yusel mengatakan jika Kyle beruntung saja telah berhasil menjawabnya dengan benar, dan bukan karena cara itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembuat soal. Kyle kemudian masih mencoba untuk menyangkal apa yang dikatakan oleh Baik Yusel, tapi setelah dipikir lagi, apa yang dikatakan Baik Yusel ada benarnya. Melihat bagaimana Kyle begitu murung, Baik Yusel tentunya berpikir apakah ucapannya barusan itu terlalu menghancurkan kepercayaan dirinya. Baik Yusel kemudian menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan 3 pertanyaan neraka, meskipun dirinya tidak akan memberikan jawaban terkait soal tersebut. Tak hanya Kyle, tapi para siswa lainnya juga ikutan mencatat bagaimana cara Baik Yusel bisa menemukan cara mengerjakan soal tersebut. Flem yang melihat situasi ini tentunya berpikir bagaimana bisa para murid lainnya mencatat ucapan Baik Yusel tanpa adanya sedikit pun perdebatan. Terlebih lagi, Hong Bion dan Aisel seharusnya ikut berdebat dalam pertemuan kali ini, tapi mereka berdua malah teralihkan dengan pertanyaannya. Flem yang merasa jika alurnya sudah tidak sesuai dengan apa yang dibaca di dalam novel, tentunya ia berpikir apakah semuanya nanti akan baik-baik saja. Tak terasa, matahari pun sudah mulai tenggelam dan sudah waktunya bagi para murid yang mengikuti pertemuan tambahan untuk bubar. Ma Yusong tentunya juga berpamitan pada Baek Yusel untuk kembali dan ia ingin agar mereka berdua bisa bersama lagi besok. Dengan wajah yang penuh kegembiraan, Ma Yusong yang selalu merasa kebosanan kini terlihat seperti telah mendapatkan kehidupan barunya. Dalam pikirannya, Baek Yusel tidak tahu seberapa banyak kesialan yang akan menimpa dirinya, bahkan dirinya sampai terlibat dengan seseorang seperti Ma Yusong. Jangankan besok, Baek Yusel rasa sudah tidak ingin lagi melihat wajah Ma Yusong seumur hidupnya lagi. Baek Yusel rasa jika sudah tidak ada gunanya memikirkan itu, karena dirinya sekarang sudah menarik perhatiannya, tapi Baek Yusel tidak paham kenapa Ma Yusong mendekatinya seperti sekarang. Baek Yusel merasa tidak ada contoh karakter yang menggunakan Ma Yusong sebagai karakter yang membantu mencapai true ending, kecuali Flame. Ketika berjalan di dalam lorong gedung, Baek Yusel melihat Hong Bion yang sedang sendirian dan tidak melakukan apapun. Baek Yusel tentunya berpikir apakah Hong Bion sedang menunggu seseorang, tapi kenapa dia menunggunya di sini? Baek Yusel rasa bodoh amat dengan siapa yang sedang ditunggu oleh Hong Bion, karena itu semua tidak ada hubungannya dengannya, jadi ia akan lewat saja. Tak disangka, rupanya orang yang sedang ditunggu Hong Bion adalah Baek Yusel, dan Hong Bion sudah menunggunya untuk keluar dari aula belajar mandiri. Hong Bion mengatakan agar Baek Yusel tidak buru-buru pergi, karena dirinya memiliki sesuatu yang ingin ia tanyakan. Dalam hati, Baek Yusel tentunya tak menyangka Hong Bion akan memiliki pertanyaan padanya, dan Baek Yusel menanyakan memangnya pertanyaan apa itu. Hong Bion mengatakan jika dirinya masih penasaran dengan bagaimana cara Baek Yusel bisa memecahkan pertanyaan yang mustahil untuk diselesaikan itu. Baek Yusel tentunya bingung sebab ia memang tidak bisa menjelaskannya karena bagaimana caranya menjelaskan sesuatu secara logis tentang kuis yang sedari awal sudah tidak masuk akal. Baek Yusel rasa Hong Bion sudah salah paham dan Baek Yusel kemudian mengatakan jika dirinya tidak punya sesuatu yang ingin ia katakan. Hong Bion yang masih salah paham malah mengartikan jika Baek Yusel tidak ingin mengumumkan cara penyelesaiannya di tempat umum. Hong Bion kemudian mengatakan jika ia akan membayar Baek Yusel agar mau menunjukkan bagaimana caranya mengerjakan pertanyaan neraka itu.
Baek Yusul tentunya menanyakan apa maksudnya barusan, dan Hong Byon mengatakan jika ia akan membayar Baek Yusul dengan harga yang setimpal. Hong Byon ingin agar Baek Yusul mengeluarkan seluruh rahasianya dalam mengerjakan soal tersebut, dan ia ingin apapun yang ada di dalam pikirannya dijelaskan padanya. Baek Yusul tentunya makin terkejut karena Hong Byon tidak mengerti apa maksudnya barusan dan malah ingin membayarnya. Setelah sedikit perbincangan tersebut, Hong Byon dan Baek Yusul pergi ke tempat belajarnya Hong Byon, atau mungkin ini adalah perpustakaan. Baek Yusul menanyakan kenapa Hong Byon sampai mau membayarnya hanya untuk memahami 3 pertanyaan neraka itu, tapi Hong Byon mengatakan ia memiliki alasannya sendiri. Baek Yusul menanyakan apakah Hong Byon tidak malu karena cuma salah menjawab 3 soal neraka saja, tapi malah meminta bantuannya yang salah menjawab di semua pertanyaan kecuali 3 soal itu. Hong Byon mengatakan ia tidak malu, sebab satu-satunya fakta memalukan adalah dirinya yang masih tidak tahu jawaban atas semua pertanyaan itu. Hong Byon menjelaskan dirinya rela melakukan apapun demi bisa menemukan jawabannya, dan Baek Yusul rasa Hong Byon benar-benar seorang murid yang teladan. Baek Yusul menanyakan kenapa Hong Byon malah bertanya padanya, karena sebagai tuan putri, Hong Byon pastinya memiliki banyak teman yang bisa ditanyai. Hong Byon menjelaskan jika pertanyaan ini tidak semudah itu, sebab dari 1140 siswa, hanya ada beberapa orang yang bisa menjawabnya. Selain itu, 3 pertanyaan neraka yang sering dibahas oleh semua orang adalah pertanyaan yang tidak mungkin untuk diselesaikan, dan hanya ada 3 orang yang berhasil menyelesaikannya termasuk dengan Baek Yusul. Baek Yusul yang masih tidak sadar dengan 3 pertanyaan neraka yang sesungguhnya tentunya menanyakan apa maksudnya barusan. Hong Byon mengatakan 3 pertanyaan tersebut adalah jebakan yang dimaksudkan untuk tidak dipecahkan, tapi Ma Yusong, Flame, dan Baek Yusul malah berhasil memecahkannya. Baek Yusul yang sangat terkejut tentunya menanyakan apakah pertanyaan jebakan ini memang tidak untuk diselesaikan, dan Hong Byon mengiyakan tapi ia merasa aneh karena Baek Yusul tidak menyadarinya. Baek Yusul rasa ini sungguh tidak terduga dan sekarang dirinya sudah mengerti kenapa ia dimasukkan ke dalam kelas S yang membuat semua bangsawan iri padanya. Baek Yusul sebenarnya tidak tahu soal rincian world building dari game Etherworld, bahkan dirinya saja tidak tahu jika ada pertanyaan jebakan semacam ini. Akan tetapi, film itu berbeda karena dia telah membaca seisi novelnya, sekalipun tidak mengetahui cerita di dalam gamenya, tapi dia pasti tahu sebagian besar dari setting cerita novelnya. Baek Yusul sekarang paham alasan kenapa film tidak begitu tertarik dengan karakter ekstra sepertinya, tapi pada akhirnya dia harus mengakui keberadaannya. Baek Yusul juga akhirnya paham kenapa sikap film padanya seperti itu, karena dirinya bukanlah seseorang yang berada di dalam novel yang dia baca. Hong Byon menanyakan apa yang sedang Baek Yusul pikirkan, tapi Baek Yusul mengatakan abaikan saja dirinya. Baek Yusul menanyakan apakah Hong Byon mau mendengarkan permintaannya sebagai balasan karena sudah membantunya menyelesaikan pertanyaan ini, dan Hong Byon mengiyakan. Baek Yusul mengatakan jika ia ingin agar staf miliknya diubah menjadi Magic Sword dan seharusnya pandai besi di kerajaan Hong Byon bisa melakukannya dengan mudah. Hong Byon tentunya menanyakan kenapa Baek Yusul malah mau mengubah staf high middle class miliknya menjadi senjata selevel dengan mercenary level rendah. Baek Yusul mengatakan jika itu lebih cocok dengan gayanya saja, tapi dalam hatinya, Baek Yusul tidak mungkin mengatakan jika dirinya ini cacat. Baek Yusul kemudian menanyakan lagi, apakah Hong Byon mau menerima permintaannya ini sebagai balasan telah membantunya. Hong Byon yang tidak ada pilihan lain tentunya menerima permintaan tersebut, lagi pula permintaan itu mudah untuk dilakukan, dan Baek Yusul senang mendengarnya. Karena Hong Byon sudah menerima penawarannya, maka sekarang waktunya baginya untuk menjelaskan cara memecahkan pertanyaan ini. Baek Yusul mengatakan jika memecahkan persoalan semacam ini sangatlah mudah, sebab dia hanya perlu mengubah perspektif atau sudut pandangnya. Hong Byon yang tidak paham tentunya menanyakan apakah mengubah perspektif bisa membuatnya menemukan jawabannya, dan Baek Yusul mengiyakan. Baek Yusul tahu jika kelemahan Hong Byon adalah dia menggunakan sihir yang hanya ada di dalam buku pelajaran, dan dia terus melakukannya sejak lama. Hong Byon baru menyadari kelemahannya tersebut saat dia sudah berada di tahun kedua setelah kalah telak dari film dengan cara yang begitu berarti. Baek Yusul sadar jika dirinya tidak bisa memberikan wawasan yang luas pada Hong Byon saat ini, tapi ia bisa mendorongnya ke arah yang benar. Baek Yusul kemudian menanyakan apakah Hong Byon sebenarnya tahu apa yang dimaksud dengan kuis yang tidak masuk akal itu. Hong Byon tentunya menjawab jika dirinya hanya pernah mendengarkan soal pertanyaan tidak masuk akal, tapi dirinya tidak pernah merasakannya secara langsung. Baek Yusul kemudian memberikan satu pertanyaan tidak masuk akal, seperti apa yang ada di antara lutut dan lutut.
Hong Bion tentunya sedikit berpikir apa maksudnya, dan Hong Bion akhirnya menjawab jika itu adalah bagian belakang lutut. Baek Yusel tentunya mengatakan jawabannya salah, karena jawaban yang benar adalah dan, tapi Hong Bion yang tidak paham tentunya menanyakan kenapa begitu. Baek Yusel kemudian mengingatkan jika pertanyaannya adalah apa yang ada di antara lutut dan lutut, yang berarti yang di antara lutut adalah dan, tapi Hong Bion langsung terdiam. Hong Bion yang merasa seperti sedang dikerjai tentunya merasa sangat kesal, dan Baek Yusel ingin agar Hong Bion tetap tenang dan jangan menatapnya seperti ingin membunuhnya. Baek Yusel mengatakan jika pertanyaan barusan tersebut ada hubungannya dengan soal ini, jadi ia akan menjelaskannya. Baek Yusel memberitahu bahwa ada formula dan teknik yang tidak Hong Bion ketahui, yang artinya Hong Bion hanya bisa menyelesaikannya masalahnya menggunakan kreativitasnya. Meskipun begitu, Baek Yusel menanyakan apakah memang memungkinkan bagi seseorang untuk menghafalkan sebuah kreativitas. Hong Bion tentunya terdiam mendengarkan perkataan Baek Yusel, dan ia sedikit memahami apa yang dimaksud. Hong Bion mengatakan apa yang dimaksud Baek Yusel ada benarnya, sebab mereka tidak mungkin bisa menghafalkan sebuah kreativitas, sebab hal seperti itu tidak ada di dalam buku. Baek Yusel tentunya merasa lega karena Hong Bion bisa menerima dengan mudah penjelasannya barusan itu. Baek Yusel kemudian mengatakan memang penting untuk mengetahui banyak teknik dan mantra, karena itu adalah dasaran dari semua penyihir. Akan tetapi, Baek Yusel ingin menegaskan bahwa hal yang paling penting bagi seorang penyihir bukanlah seberapa banyak mereka bisa menghafalkan sebuah mantra ataupun teknik. Menurut Baek Yusel, melihat dunia di luar batasan pemikiran adalah sesuatu yang penting bagi seorang penyihir karena sihir dapat berkembang bahkan hanya dari perubahan yang kecil sekalipun. Baek Yusel memberitahu jika Hong Bion tidak boleh hanya berpikir tentang sesuatu sebagaimana dia melihatnya. Baek Yusel mengatakan jika sihir bukan hanya tentang menghafalkan dan mengeluarkan saja, sebab sebuah sihir bisa tercipta karena sebuah perkembangan. Baek Yusel tidak akan menyangkal jika Hong Bion lebih pintar dibandingkan dirinya ketika menyangkut pemikiran dan penelitian analitis. Akan tetapi, Baek Yusel rasa Hong Bion masih kurang dalam hal penting bagi seorang mage, yaitu kreativitas. Mendengarkan kritikan dari Baek Yusel, hal itu tentunya membuat Hong Bion berpikir dengan sangat keras hingga membuat suasananya menjadi cukup mencekam. Baek Yusel tentunya jadi ngeri-ngeri sedap karena tatapan Hong Bion terasa begitu serius, entah dia tersinggung atau tidak. Baek Yusel kemudian menanyakan apakah Hong Bion sudah mengerti tentang apa yang ia maksud, meskipun penjelasannya tadi terdengar agak sedikit rumit. Wajah Hong Bion yang tadinya sangat muram kini kembali penuh percaya diri sambil mengatakan jika ia mengerti apa yang dimaksud. Dalam pikirannya, Baek Yusel bersyukur karena dirinya tidak tahu lagi apa yang harus ia bicarakan, padahal ia hanya berusaha untuk menunjukkan kelemahannya saja. Baek Yusel senang karena Hong Bion mengerti apa yang ia maksud, jadi sudah waktunya bagi mereka untuk memulai pertanyaan yang kedua. Baek Yusel menanyakan apa yang akan dibicarakan oleh pemilik kuda selagi menidurkan kudanya. Hong Bion mengatakan jika dirinya tidak tahu jawabannya, dan Baek Yusel mengatakan jawabannya adalah sudah waktunya tidur di padang rumput. Baek Yusel menanyakan lagi, kenapa tempat tidur bisa dibilang tidak pernah bekerja keras, tapi Hong Bion masih mengatakan jika ia tidak tahu jawabannya, dan Baek Yusel mengatakan jawabannya karena mereka selalu tiduran saat sedang bekerja. Baek Yusel kemudian mencoba pertanyaan lain, apa yang terjadi ketika batu, gunting, dan kertas sedang berbalapan, tapi Hong Bion masih tidak tahu jawabannya. Baek Yusel mengatakan jawabannya adalah batunya akan menggelinding, sedangkan kertas dan gunting tidak bisa bergerak sama sekali. Baek Yusel terus-menerus memberikan pertanyaan tidak masuk akal pada Hong Bion, tapi Hong Bion terus-terusan tidak bisa menjawabnya. Hal tersebut tentunya membuat Hong Bion semakin kesal karena dirinya sekarang terlihat seperti orang bodoh yang dikerjai dengan pertanyaan-pertanyaan yang hampir tidak ada jawabannya. Baek Yusel rasa sepertinya dirinya terlalu berlebihan mempermainkan Hong Bion dan dia terlihat seperti bisa meledak kapan saja. Baek Yusel kemudian memberikan pertanyaan lagi, apa yang akan dikatakan awan kepada laut ketika sedang hujan? Hong Bion tentunya berpikir cukup lama untuk bisa menjawabnya karena sepertinya ia mulai paham dengan pertanyaan seperti ini. Baek Yusel dalam hati tentunya mendukung Hong Bion karena ia yakin jika dia pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Hong Bion kemudian menjawab jika awan berkata dia sedikit emosional, intinya itu kata Ocean dipelesetin gitulah, admin agak susah jelasinnya. Baek Yusel tentunya sedikit terkejut karena Hong Bion ternyata benar-benar bisa menjawab pertanyaan ini, dan Baek Yusel mengatakan jika jawabannya benar.
Hong Bion tampaknya begitu bahagia setelah dipuji bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan untuk pertama kalinya juga kita diperlihatkan bagaimana karakter yang sangat serius bisa tersenyum. Baek Yusul sendiri juga terkejut karena ini adalah pertama kali melihat Hong Bion bisa tersenyum, baik itu di dalam game maupun di dalam kenyataan. Baek Yusul kemudian sedikit menggoda jika Tuan Putri rupanya memiliki level kreativitas yang berada di tingkatan yang lebih tinggi. Hong Bion tentunya agak sedikit malu karena menunjukkan sisinya yang lain dan ia ingin diberikan pertanyaan lainnya. Baek Yusul tentunya mengatakan tentu saja karena mereka akan terus melanjutkan sampai pertanyaannya habis. Setelah beberapa saat, waktu telah berubah menjadi malam dan kita diperlihatkan bagaimana pemandangan Akademi Stella dari luar. Terlihat juga beberapa siswa akademi masih banyak berkeliaran di sekitaran akademi karena waktu malam adalah waktu bagi mereka untuk beristirahat. Di samping itu, kita diperlihatkan Baek Yusul yang sedang berjalan sendirian setelah menemani Hong Bion belajar. Baek Yusul benar-benar kelelahan setelah menghabiskan waktu 3 jam bersama dengan Hong Bion sambil menyiapkan pertanyaan tidak masuk akal. Baek Yusul sebenarnya tidak berharap Hong Bion percaya dengan apa yang dirinya katakan padanya, dan Baek Yusul seperti dihantui ingatan buruk jika Hong Bion akan menuntutnya. Sebagai informasi, Hong Bion adalah penyihir hebat yang memiliki pemikiran tajam yang tidak bisa diragukan lagi, tapi kelemahan terbesarnya adalah cara berpikirnya yang begitu kaku. Meskipun begitu, memanfaatkan kelemahannya tersebut membuat Baek Yusul merasa bersalah meskipun Hong Bion adalah seorang villain. Tapi yang terpenting sekarang adalah Baek Yusul harus memodifikasi Terifon menjadi Magic Sword supaya lebih banyak hal yang bisa dirinya lakukan dengan itu. Baek Yusul tahu jika dirinya tidak bisa melakukan apapun yang sudah ia lakukan, tapi yang terpenting dirinya harus cepat dan membeli buku yang diperlukan untuk kelas. Baek Yusul sendiri saat ini sedang mencari sebuah toko buku yang akan membantunya dalam mempermudah tugas akademi. Setelah beberapa saat berkeliling, karena Baek Yusul agak lupa dengan lokasi tempatnya, Baek Yusul kini akhirnya telah menemukan toko buku bekas yang ia cari. Baik dari luar maupun dari dalam, toko buku mencurigakan ini memang tidak terlihat seperti sebuah toko buku. Baek Yusul sudah menduga bahwa tempat ini sangat lusuh dan seperti tidak terawat sama sekali meskipun ada penjaga tokonya. Baek Yusul tahu jika pemilik toko ini memiliki kebiasaan mesum dengan pura-pura sedang tertidur padahal dia sedang menatap para pelanggannya. Namun di dalam toko buku bobrok tidak bernama ini, Baek Yusul tahu terdapat catatan belajar Maela, siswi yang lulus sebagai peringkat nomor 1 Akademi Stella 10 tahun lalu, yang tersembunyi. Jika Baek Yusul sedang berada di dalam game, dirinya bisa langsung menemukan catatan tersembunyi tersebut hanya dengan sekali pencet. Tapi di dunia nyata, dirinya membutuhkan buku tulis untuk pelajaran, dan di atas semua itu, tergantung pada buku yang digunakan, itu akan meningkatkan peluang yang berbeda. Pada awalnya, Baek Yusul membeli buku tulis dari toko buku terkenal, tapi kemudian dirinya malah menemukan bahwa buku tulis bagus malah tersembunyi di toko buku bobrok seperti ini. Jika Baek Yusul mengambil kelas rekayasa sihir sambil berpegang pada catatan belajar Maela, itu hampir menjaminnya mendapatkan nilai sempurna. Baek Yusul sebenarnya bisa juga menggunakan kacamata bulbul untuk mendapatkan nilai bagus, tapi dirinya tidak akan bisa mendapatkan resep rahasia dari Maela. Setelah mencari di beberapa rak buku, Baek Yusul akhirnya menemukan buku catatan belajar Maela. Namun ketika Baek Yusul akan mengambilnya, seseorang tampaknya juga akan mengambil buku yang sama seperti yang diincar oleh Baek Yusul. Baek Yusul tentunya terkejut karena orang ini rupanya juga berada di dalam toko buku yang sama dengannya. Orang itu tidak lain adalah Aisel, dan Baek Yusul tentunya menanyakan apa yang sedang Aisel cari di sini. Aisel tentunya menanyakan apakah dia mengenalnya, dan Baek Yusul mengatakan tentu saja karena Aisel begitu terkenal. Aisel juga akhirnya mengingat jika dia adalah Baek Yusul, dan dia adalah kelompok tambahan waktu itu. Baek Yusul yang masih belum sadar tentunya berpikir apakah mereka sebelumnya pernah bertemu sebelum masuk ke akademi. Aisel mengatakan jika dirinya suka dengan debat waktu itu, meskipun ia sedikit kecewa karena Baek Yusul tidak mau menjelaskannya sampai tuntas. Aisel yang sebelumnya akan mengambil buku yang diincar oleh Baek Yusul tentunya tidak jadi mengambilnya dan berpamitan pada Baek Yusul. Jika dipikir-pikir lagi, Baek Yusul mengingat jika Aisel sebenarnya juga tidak bisa sepenuhnya menjawab 3 pertanyaan neraka itu. Namun tetap saja, Baek Yusul bersyukur karena Aisel tidak jadi mengambil buku ini sebab buku ini sangatlah berharga. Akan tetapi, Baek Yusul sebenarnya penasaran kenapa Aisel malah datang ke tempat buku bobrok seperti ini ketimbang toko buku yang cukup terkenal.
Aisel yang melihat harga bukunya yang cukup mahal tentunya berpikir 2 kali untuk membeli buku itu dan mengembalikannya saja. Baek Yusel yang melihat tingkah laku Aisel tampaknya paham kenapa Aisel lebih memilih untuk membeli buku di tempat seperti ini. Toko buku ini biasanya menawarkan buku bekas, karena itu orang-orang yang datang kemari biasanya adalah siswa yang kurang mampu seperti dirinya. Sebagai seseorang dari keluarga bangsawan yang gugur, Aisel yang telah kehilangan segalanya kemungkinan tidak punya pilihan lain selain membeli buku di tempat seperti ini. Sebagai catatan, keruntuhan keluarga Aisel disebabkan oleh kematian ayahnya yang kemungkinan dibunuh oleh manusia dark demonik. Baek Yusel rasa ini cukup menyedihkan karena seorang tuan putri sepertinya malah datang untuk membeli buku bekas dan mencemaskan harganya karena tidak memiliki cukup banyak uang. Tidak hanya itu, Aisel juga mengalami ending yang menyedihkan di dalam novel aslinya, di mana Aisel tewas bahkan sebelum Flame menjadi karakter utama dunia ini. Bisa dikatakan, di antara semua karakter yang berada di dalam game Aetherworld, Aisel adalah karakter yang paling malang, dengan akhir yang lebih tragis dibandingkan para villain. Setelah memilih beberapa buku, Baek Yusel menghampiri pemilik toko karena ia ingin membeli semua buku ini, dan itu membuat pemilik toko cukup terkejut karena anak muda ini rupanya cukup kuat untuk membayarnya. Dari sudut pandang Aisel, Baek Yusel seperti ingin menyombongkan dirinya jika dia bisa membeli buku lebih banyak dibandingkan dia. Aisel yang merasa seperti sedang diremehkan tentunya hanya bisa menatap Baek Yusel dengan perasaan kesalnya. Baek Yusel menanyakan ada apa, dan Aisel mengatakan Baek Yusel tadi seperti ingin, tapi dia langsung mengubah perkataannya jika Baek Yusel sepertinya memilih topik yang menarik. Baek Yusel yang tidak paham dengan tindakannya sendiri tentunya berpikir apakah Aisel baru saja memanggilnya dengan sebutan yang tidak-tidak. Baek Yusel menanyakan kenapa topiknya menarik, dan Aisel menanyakan bukankah semua topik yang dipilih oleh Baek Yusel terkait dengan teori segel tingkat lanjut. Aisel mengatakan bukankah segel tingkat lanjut ini adalah sihir kuno yang melibatkan penggunaan item, jadi di masa kini, di mana alkimia dan rekayasa sihir lebih maju, itu adalah skill yang jarang digunakan. Baek Yusel tentunya membenarkan jika teori segel kuno ini adalah subjek yang tidak terlalu berguna, dan Aisel mengatakan kenapa Baek Yusel masih memilihnya jika dia sudah tahu. Baek Yusel mengatakan jika itulah alasan kenapa dirinya mengambilnya, dan Aisel tentunya menanyakan kenapa seperti itu. Baek Yusel menjelaskan jika semua orang berpikir seperti Aisel, dan itu akan membuat dirinya bisa mendapatkan nilai lebih tinggi di kelas ini dengan mudah. Singkatnya, Baek Yusel ingin mengambil mata pelajaran yang tidak terlalu diminati orang lain, karena itu akan membuatnya memiliki lebih sedikit saingan dan membuatnya mudah untuk mendapatkan nilai bagus. Dapat seperti apa yang dikatakan Aisel, tidak banyak orang mau mengambil kelas teori segel, tapi itu sebabnya dirinya bisa menghabiskan sedikit waktu untuk belajar dan tetap meraih nilai tinggi dibandingkan kelas lainnya. Dengan ini pula, Baek Yusel tidak akan terkendala sama sekali di semester pertama karena dirinya sudah menentukan kelas mana saja yang akan dirinya ikuti. Aisel sebenarnya masih tidak paham dengan apa yang dimaksud oleh Baek Yusel karena Aisel memang belum paham dengan apa yang dimaksud barusan. Keesokan harinya, kita masuk pada hari kedua di semester pertama, di mana para siswa akan mulai mengikuti mata pelajaran yang diminati. Kelas pertama yang Aisel pilih sekarang adalah penjelasan nihility. Meski begitu, ia mendengar bahwa kelas ini cukup mudah untuk mendapatkan nilai bagus, jadi seharusnya tidak begitu buruk. Namun setelah masuk di dalam kelas penjelasan nihility, rupanya lebih banyak siswa yang mengikuti pelajaran ini, dan hal itu tentunya akan membuat persaingan nilainya juga akan semakin rumit. Para siswa di sana juga mendengar rumor jika kelas ini cukup mudah untuk mendapatkan nilai bagus, dan hal itu pula yang menjadikan banyak anak pintar yang mulai ikut kelas ini. Mereka semua tampak sangat menyesal mengikuti mata pelajaran ini, karena meskipun nilai mereka bagus, tapi belum tentu mereka bisa mengalahkan para jenius. Aisel sendiri tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, dan sepertinya dirinya harus berusaha yang terbaik di kelas yang lainnya saja. Setelah beberapa saat, kelas penjelasan nihility akhirnya telah usai dan para siswa mulai keluar untuk beristirahat sebelum melanjutkan kelasnya. Aisel yang tampak murung tentunya sedang berpikir jika ini sangat menyulitkan jika ada begitu banyak orang yang ikut menghadiri kelas yang dirinya ikuti. Terlebih lagi, hal ini juga nantinya akan membuatnya semakin susah untuk mendapatkan beasiswa dari akademi karena nilainya tidak bisa menjadi yang terbaik. Aisel benar-benar sedih karena ia berpikir akan mendapatkan nilai yang bagus, tapi rupanya semua orang berpikir hal yang sama dengannya. Aisel kemudian berpikir apakah sebaiknya makan sesuatu terlebih dulu, karena masih ada waktu untuk beristirahat sebelum kelasnya dimulai.
Aisel berpikir untuk lebih menghemat jatah makanannya sebab dirinya hanya memiliki 60 tiket makan untuk semester ini. Aisel berpikir untuk membeli roti saja untuk mengganjal perutnya dan menyisakan tiket makan untuk makan malam nanti. Tapi di saat Aisel sedang berjalan, ia secara tidak sengaja melihat Baek Yusul sedang serius memperhatikan sesuatu. Aisel yakin jika dia adalah Baek Yusul, tapi ia penasaran apa yang sedang Baek Yusul lakukan di sana sekarang. Aisel yang penasaran tentunya mencoba untuk melihat apa yang sedang Baek Yusul lakukan di dalam ruangan itu. Namun tak seperti apa yang diduga, Aisel cukup terkejut karena Baek Yusul rupanya masih mengikuti sebuah pelajaran di kelas yang kecil ini. Terlebih lagi, hanya ada beberapa murid yang mengikuti kelas ini, bahkan semua siswa yang berada di kelas ini memiliki nilai yang sangat kecil sewaktu ujian masuk. Aisel yakin jika pelajaran ini mungkin sedang berada di ambang dihapuskan karena peminatannya sangat sedikit dan hanya ada beberapa murid yang tertarik. Namun seketika itu, Aisel berpikir semisal dirinya mengikuti kelas ini dan bisa menaikkan nilainya tanpa harus menghabiskan banyak waktu, dirinya pasti bisa menjadi yang terbaik di dalam kelas ini dengan mudah. Belum lagi, dirinya juga bisa menghemat waktunya untuk pelajaran lain dan dirinya pasti juga bisa mendapatkan banyak beasiswa dari akademi. Aisel tentunya semakin penasaran kenapa Baek Yusul bisa tahu jika mendapatkan nilai di mata pelajaran ini cukup mudah. Seketika itu juga, Aisel yakin jika Baek Yusul pasti sudah merencanakan kelas yang ingin dia ambil supaya dia bisa hidup dengan lebih mudah dan sisanya hanya untuk bermain. Akan tetapi, Aisel rasa jika dugaannya ini terlalu berlebihan dan pasti cuma kebetulan saja jika Baek Yusul bisa mendapatkan kelas yang sangat sepi peminatnya. Keesokan harinya, kita masih disajikan dengan kegiatan belajar di kelas, di mana suasananya masih sama seperti sebelumnya. Baek Yusul sendiri masih mengikuti mata pelajaran yang kurang diminati bersama dengan Profesor Leiden yang mengajarkan tentang Divine Moon. Profesor Leiden menjelaskan jika sang mage pendiri, yaitu mage Invite, menyebarkan sihir ke seluruh dunia hingga manusia dan spesies lainnya mampu mempelajari cara menggunakan sihir. Leiden juga memberitahu jika sang mage pendiri mengajarkan beberapa sihir khusus untuk beberapa ras, seperti elf yang diajarkan sihir nature class dan dwarf diajarkan sihir matter. Sementara itu, mage pendiri mengajarkan sihir elemental pada manusia, di mana para siswa sekarang pasti sudah tidak asing lagi dengan sihir manusia itu sendiri. Dari semua penjelasan panjang lebar itu, Baek Yusul benar-benar sudah mulai susah untuk menerimanya, dan ia heran apakah dirinya bisa bertahan selama 3 tahun di sini. Baek Yusul benar-benar merasa tersisa karena dirinya harus kembali ke sekolah di usianya yang sekarang, padahal dirinya bisa menekan tombol skip ketika sedang bermain game. Tapi tetap saja, pelajaran ini sebenarnya cukup penting karena hal ini mungkin akan memberikan petunjuk baginya tentang true ending yang sebenarnya. Akan tetapi, itu masih asumsinya Baek Yusul saja, karena sedari awal game Aether War dirilis, belum pernah ada yang menemukan true ending. Selain itu juga, Baek Yusul sebenarnya merasa agak heran kenapa Aisel sekarang malah berada di kelas yang sama dengannya. Seingatnya, Baek Yusul tidak pernah bertemu dengan karakter utama dalam game yang mengikuti mata pelajaran ini sebelumnya. Baek Yusul rasa mungkin ini hanyalah adegan yang dirinya lewatkan saja, jadi itu tidak terlalu penting baginya juga asalkan dirinya bisa mendapatkan true ending. Profesor Leiden kemudian mengatakan jika keingintahuan manusia tidak berakhir pada sihir elemental saja, dan itu membuat sebuah perubahan yang begitu besar. Leiden menceritakan jika mage manusia akhirnya menjelajahi bumi dan mulai mencuri sihir dari spesies lainnya. Meskipun begitu, mage manusia masih merasa tidak puas. Akan tetapi, mage manusia itu pada akhirnya tidak bisa mempelajari sihir lebih dari kemampuan mereka, dan itulah batasan yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Terlebih lagi, mage pendiri juga meninggalkan 12 Divine Moon untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan juga untuk menghentikan keserakahan terkait dengan dunia sihir. Meskipun begitu, mage pendiri malah menghilang tanpa jejak setelah dia membuat Divine Moon untuk menjaga ketertiban dunia. Profesor Leiden kemudian menanyakan, apakah ada yang tahu tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh 12 Divine Moon? Aisel menjawab jika 12 Divine Moon dikenal sebagai para penjaga yang melindungi keseimbangan kekuatan dunia. Rumornya, mereka tersebar di seluruh benua dan telah menjalankan misi mereka hingga 1000 tahun yang lalu. Profesor Leiden tentunya membenarkan apa yang diucapkan Aisel, karena 12 Divine Moon memiliki kekuatan spesial tersendiri untuk melindungi benua. Sebagai contohnya, Profesor Leiden mengatakan jika Sigmund of Red Summer yang menggunakan api merah adalah penjaga yang melambangkan musim panas.
Konon katanya, api yang dikeluarkan oleh Red Summer tidak pernah bisa dipadamkan sekalinya api tersebut sudah menyala dan akan membakar sampai habis targetnya. Jika para siswa tidak percaya akan hal tersebut, Aladdin menyarankan agar mereka pergi ke Alamanka karena mereka bisa melihat api merah tersebut menyala. Bagi Yusel yang sudah tahu tentang Alamanka tentunya berpikir apakah Profesor Aladdin sedang mengajaknya untuk bercanda atau semacamnya. Bagi Yusel rasa jika makhluk hidup memasuki wilayah Raja Lautan yaitu Alamanka, maka mereka akan langsung mati di tempat. Aladdin juga menjelaskan tentang pesisir Levian, di mana pusaran air besar yang muncul di tengah lautan telah dibekukan oleh sang Blue Winter dari 12 Divine Moon. Aladdin memberitahu jika setiap 12 anggota Divine Moon memiliki kekuatannya sendiri, namun rumornya sebuah keajaiban akan terjadi apabila mereka semua berkumpul. Salah satu siswa tentunya penasaran dan ia menanyakan memangnya keajaiban seperti apa yang akan terjadi. Profesor Aladdin tentunya mengatakan tidak ada yang tahu keajaiban seperti apa itu karena ke-12 Divine Moon itu telah tertidur selama 1000 tahun lalu. Baik Yusel tentunya merasa itu wajar karena dirinya hanya pernah bertemu dengan beberapa anggota Divine Moon ketika masih bermain game, namun itu hanya 5 di antara mereka dan itu pun hanya melalui event terbatas. Terlebih lagi, dirinya bisa bertemu dengan mereka setelah mengumpulkan informasi dari para player lainnya di komunitas, tapi tidak ada satupun player yang berhasil menemui mereka lebih dari dirinya. Jika asumsinya benar, maka baik Yusel rasa ke-12 Divine Moon memiliki kemungkinan besar ada hubungannya dengan True Ending. Belum lagi, selama 10 tahun memainkan game ini, tidak ada yang bisa mencapai True Ending, jadi artinya jawabannya pasti terletak pada konten yang tidak mampu dicapai siapapun. Baik Yusel bahkan hanya bisa berhasil menemui 5 dari 12 Divine Moon setelah hampir mempertaruhkan kehidupannya. Tapi tetap saja, baik Yusel tidak punya pilihan lain selain melakukannya jika dirinya ingin melihat True Ending yang sebenarnya. Sekarang kita berpindah ke salah satu tempat latihan atau praktek, di mana saat ini Profesor Hong Yil sedang menjelaskan tentang praktek sihir kali ini. Hong Yil mengatakan jika seorang penyihir tidak hanya berfokus pada kekuatan saja, karena sebuah serangan tidak akan berdampak apapun jika serangan tersebut tidak mengenai targetnya. Hong Yil ingin agar para siswa menunjukkan kemampuan mereka dalam menembakkan sihir bola api dan mengenai target yang sudah ditentukan. Setelah beberapa saat menjelaskan, Hong Yil melihat bagaimana para murid melancarkan serangan bola api dan beberapa juga mengenai sasarannya. Namun dari semua serangan bola api para murid, ada satu serangan bola api yang sangat kuat dan bahkan mirip seperti sebuah meteor yang datang. Serangan bola api itu tentunya juga memiliki dampak serangan yang cukup besar, bahkan jika seseorang terkena serangan bola api itu, mereka pasti akan langsung terbakar hangus. Hong Yil sendiri tampaknya sudah tahu dari siapa serangan bola api itu berasal dan ia menantikan hasilnya. Akan tetapi, Hong Yil sangat terkejut karena meskipun serangan bola api itu sangat besar, tapi tampaknya serangan itu tidak bisa mengenai targetnya. Benar saja, target yang seharusnya bisa musnah dengan serangan itu, tampaknya boneka latihan tidak mendapatkan bekas serangan apapun. Hong Yil tentunya sangat kecewa karena serangan hebat seperti itu hanya untuk bahan hiburan saja, bahkan itu sama sekali tidak berguna dalam pertempuran. Hong Yil mengatakan jika serangan barusan itu buruk sekali untuk seseorang yang mendapatkan nilai tinggi di Akademi Stella. Hong Yil memberitahu jika Hong Bion terlihat sangat menyedihkan dengan serangannya barusan, yang bahkan tidak bisa melukai target yang tidak bergerak. Hong Bion tentunya merasa sangat frustasi karena serangannya barusan benar-benar membuat ibunya malu, padahal ia ingin menunjukkan kemampuannya. Setelah melakukan praktek sihir tersebut, Hong Bion tampaknya sedang duduk menyendiri sebab dirinya sudah melakukan kesalahan yang begitu buruk. Hong Bion yakin jika ibunya pasti sangat kecewa padanya karena menunjukkan pemandangan yang menyedihkan di depannya langsung. Namun tak lama, seorang wanita dengan rambut yang agak kemerahan mendatangi Hong Bion dan ia menanyakan apakah Tuan Putri baik-baik saja. Wanita itu juga menanyakan apakah dirinya diperbolehkan untuk duduk bersebelahan dengan Tuan Putri karena dirinya ingin berbicara sesuatu. Wanita berambut merah itu kemudian mengatakan jika Tuan Putri sangatlah hebat dengan sihir bola api yang dia tunjukkan sewaktu praktek. Hong Bion yang tidak paham tentunya menanyakan apa maksud perkataan dia barusan. Wanita itu mengatakan sihir yang digunakan Tuan Putri sama seperti miliknya, namun jauh lebih kuat. Tapi Hong Bion mengatakan memangnya apa hebatnya jika dirinya tidak bisa membidik dengan benar. Wanita itu dengan senyum ramahnya mengatakan jika Tuan Putri tetaplah hebat dan dirinya merasa sihir Tuan Putri sangatlah keren.
Wanita itu juga mengatakan jika sejak dirinya masih kecil, ia seringkali mendengarkan tentang Tuan Putri dan dirinya jadi penasaran, jadi ia ingin lebih dekat dengan Tuan Putri. Seingat Hong Bion, wanita ini bernama Arsuang dan ia pernah mendengar tentangnya beberapa kali yang memiliki atribut api sama seperti dirinya. Arsuang juga dikatakan sebagai jenius level selanjutnya dari elemental api. Meskipun begitu, Hong Bion berpikir jika kekuatan yang dia miliki tidak sebanding dengan sihir miliknya. Hong Bion mengatakan sepertinya Arsuang begitu bangga karena memiliki akurasi yang begitu bagus dan ingin memamerkannya padanya. Arsuang mengatakan jika Tuan Putri terus berlatih untuk meningkatkan akurasinya, maka dirinya pasti bukanlah tandingan Tuan Putri. Hong Bion yang memiliki harga diri tinggi tentunya tidak mau sembarangan menerima kritikan ataupun saran dari orang lain, dan ia ingin agar Arsuang menghentikan omong kosongnya. Meskipun begitu, Hong Bion memberitahu bahwa berbicara dengan Arsuang membuat perasaannya menjadi lebih baik. Tanpa berterima kasih sekalipun, ataupun mencoba menjadi lebih akrab, Hong Bion langsung mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Arsuang sendirian. Tampaknya juga, Arsuang sekarang menghilangkan topeng tersenyumnya, dan sekarang dia malah membuat wajah yang begitu datar. Entah kenapa, namun sepertinya Arsuang memiliki sedikit rasa iri pada Hong Bion, atau mungkin dia sedang merencanakan sesuatu. Ya, pokoknya admin sendiri tidak bisa membaca isi pikiran pembuatnya. Sore harinya setelah mengikuti pelajaran di akademi, Hong Bion tampaknya kembali ke penginapannya atau kamarnya. Hong Bion benar-benar merasa lelah hari ini, terlebih lagi dirinya terus memikirkan tentang apa yang terjadi sewaktu praktek menembakkan bola api. Namun tentu saja, sebagai seorang Tuan Putri dari sebuah kerajaan, Hong Bion ditemani oleh seorang pengawal khusus yang bernama Ye Taerin. Taerin mengatakan selamat datang kepada Tuan Putri dan dirinya juga telah menyiapkan minuman serta permen ginseng kesukaannya, dan Hong Bion tentunya berterima kasih. Taerin juga menyampaikan tentang komisi untuk perbaikan staf yang diminta oleh Tuan Putri padanya sebelumnya. Taerin menjelaskan karena stafnya sangat bagus, pandai besi kerajaan bilang mereka akan membuatnya sebagai magic sport tingkat atas. Akan tetapi, Taerin ingin menanyakan sesuatu yang sangat penting karena ini berkaitan dengan staf tersebut dan Hong Bion menanyakan apa masalahnya itu. Taerin mengatakan jika ia mendengar dari pandai besi bahwasanya staf yang sedang diperbaiki tersebut akan terus-menerus menghisap mana pemiliknya. Hong Bion tentunya terkejut karena itu mirip seperti senjata Dark Demonic, tapi Taerin mengatakan itu sedikit berbeda dengan senjata Dark Demonic karena stafnya beresonansi secara konsisten dengan energi alam. Hong Bion tentunya mengatakan jika hal tersebut sangat mustahil, sebab bagaimana bisa sebuah staf mengambil mana penggunanya dan menyelaraskannya dengan mana alam. Hong Bion menanyakan kenapa staf sampah seperti itu malah ditempatkan di middle high class, tapi Taerin hanya mengatakan jika staf tersebut memang berada di tingkatan tersebut. Hong Bion menanyakan apa maksudnya, dan Taerin menjelaskan kemampuan aslinya akan memperkuat mana penggunanya secara drastis, dan itu menjadikannya staf dengan tingkatan high class atau lebih tinggi. Akan tetapi, karena tongkat sihir tersebut terus menyerap mana penggunanya hanya dengan memegangnya saja, grade-nya malah diturunkan menjadi middle high class. Hong Bion tentunya sangat terkejut karena tingkatan tongkat sihir tersebut adalah high class, dan bagaimana bisa seorang murid menggunakan tongkat seperti itu. Taerin tentunya mengatakan jika dirinya saja bingung akan hal tersebut, makanya dirinya menanyakan hal seperti ini kepada Tuan Putri. Hong Bion sudah menebak jika stafnya tidak akan beresonansi dengannya, tapi ia tidak mengira kalau banyak orang akan menggunakan staf semacam itu, bahkan jika mereka dikasih. Hong Bion mengatakan hanya orang yang memiliki mana tak terbatas yang bisa menggunakannya, tapi dirinya sendiri tidak paham apakah orang biasa bisa memahami hal tersebut. Namun jika dipikir-pikir lagi, Hong Bion mengatakan pada Taerin jika orang yang menggunakan tongkat tersebut memang sedikit unik. Beberapa hari setelah semester pertama dimulai secara resmi, Baek Yusel tampaknya sudah terbiasa dengan kehidupannya sebagai siswa akademi. Profesor orbitologi mana yaitu Carlem saat ini sedang menjelaskan kenapa kelas orbitologi mana itu wajib untuk dipelajari. Carlem memberitahu jika attack magic harus dimanipulasi secara lebih teliti dibandingkan sihir jenis lainnya, dan orbitologi berfokus pada hal tersebut. Carlem juga memberitahu jika mulai hari ini, untuk pertarungan PvP, para siswa akan mempelajari orbitologi dengan fokus pada shooting dan target. Carlem kemudian menunjukkan sebuah rumus orbital, di mana seorang penyihir akan menyerang target bergerak dengan jarak dan juga kecepatan rapalan. Carlem juga memberikan sebuah contoh soal, di mana ada musuh berjarak 760 meter di utara yang sedang berlari dengan kecepatan 12 meter per detik menuju selatan.
Para murid sekaligus admin yang mendengarkan soal fisika seperti ini tentunya pusing sendiri. Terlebih para murid merasa jika Profesor Carlin sedang ingin mengerjai mereka. Baik Yusel sendiri merasa sangat bosan dengan pelajaran seperti ini dan dirinya mulai menguap karena persoalannya juga terdengar sangat rumit. Baik Yusel berpikir kenapa kelasnya terasa lebih sulit dibandingkan kelas di Korea, tapi tampaknya Profesor Carlin sedang memperhatikan Baik Yusel yang sedang kebosanan. Profesor Carlin tentunya meminta agar Baek Yusel segera maju dan menyelesaikan rumusnya, dan Baek Yusel tentunya hanya bisa mengiyakan sambil berpikir jika dirinya ketahuan sedang tidak memperhatikan. Beberapa saat setelah Baek Yusel diminta untuk maju mengerjakan soal dari Carlin, Baek Yusel mengatakan jika dirinya sudah selesai menjawabnya. Profesor Carlin tentunya sangat tercengang karena Baek Yusel bisa mengerjakan soalnya dengan benar. Profesor Carlin mengapresiasi Baek Yusel karena berhasil menjawabnya dengan mudah, bahkan bisa menyusun persamaannya dengan mudah juga. Carlin menanyakan apakah Baek Yusel adalah murid dengan jurusan pertamanya adalah elemen air, tapi Baek Yusel mengatakan bukan. Profesor Carlin tentunya sangat senang karena Baek Yusel bisa mengerjakannya, meskipun dia bukan tipe pengguna elemen air, jadi mereka akan menyudahi pertemuan ini dan akan melanjutkannya di pertemuan selanjutnya. Setelah kelas orbitologi mana selesai, para murid tampaknya langsung bergegas untuk pindah kelas selanjutnya dan beberapa juga ada yang beristirahat. Namun ketika Baek Yusel juga sedang berjalan pergi, Aisel tiba-tiba memanggil Baek Yusel dan Baek Yusel menanyakan ada apa. Aisel kemudian mengatakan jika dirinya memiliki pertanyaan untuk Baek Yusel, jadi dirinya berharap agar Baek Yusel mau menjawabnya. Dalam pikirannya, Aisel meyakini suatu hal, di mana Baek Yusel adalah seseorang yang sangat pintar, terlepas dari nilai ujian masuknya yang paling rendah. Bahkan, Aisel berani mengatakan bahwa Baek Yusel seharusnya memiliki kepintaran yang sebanding dengan para ranker teratas, atau maksudnya adalah kelima perwakilan siswa terbaik. Terlebih lagi, pertanyaan yang diberikan oleh Profesor Carlin memiliki tingkatan kesulitan yang sama dengan tingkatan pertanyaan universitas. Meskipun Stella dikatakan sebagai tempat di mana para jenius berkumpul, tapi Aisel sangat penasaran dengan siapa sebenarnya Baek Yusel sebenarnya. Selama Aisel mengikuti kelas bersama dengan Baek Yusel, dirinya berpikir jika apa yang dilakukan Baek Yusel hanyalah sebuah kebetulan. Namun setelah cukup lama mengamati, Aisel akhirnya yakin jika Baek Yusel pasti memiliki strategi pendaftaran khusus dan membuatnya bisa masuk dengan nilai yang seperti itu. Jika dugaannya memang benar, Aisel tidak ingin kehilangan kesempatan ini dan dirinya harus memperoleh informasi yang dapat membantunya lulus dengan nilai terbaik di akademi. Aisel kemudian menanyakan pada Baek Yusel, setelah kelas ini selesai, Baek Yusel ingin pergi ke kelas mana? Baek Yusel menanyakan kenapa Aisel bertanya hal itu dan apakah Aisel sebenarnya memiliki ketertarikan pada dirinya, tapi Aisel mengatakan itu menjijikkan dan Baek Yusel membalas itu lebih menjijikkan baginya. Dalam pikirannya, Baek Yusel ini adalah orang dewasa yang tak mungkin untuk berkencan dengan anak SMA, dan Baek Yusel mengatakan memangnya kenapa Aisel bertanya kelasnya. Aisel mengatakan dirinya menelaah sedikit demi sedikit kelas-kelas yang Baek Yusel ambil, dan tampaknya semua itu adalah kelas di mana mereka bisa mendapatkan nilai tinggi dengan mudah. Intinya, Aisel ingin agar Baek Yusel membocorkan strategi belajar itu dari mana, soalnya itu sangat penting untuk membantunya di akademi. Baek Yusel tentunya beralasan jika itu cuma kebetulan saja dan dirinya tidak memiliki strategi belajar atau semacamnya. Baek Yusel kemudian berbalik sambil mengatakan jika hanya itu pertanyaannya, maka dirinya akan pergi terlebih dulu, tapi Aisel sepertinya masih ingin berbicara lebih lanjut. Aisel mengatakan agar Baek Yusel berhenti, tapi Baek Yusel tampaknya tidak ingin mendengarkan sama sekali. Aisel tentunya merasa sedikit kecewa karena Baek Yusel langsung pergi, tapi tentu saja Aisel tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sambil berlari, Aisel meminta agar Baek Yusel untuk berhenti dan Baek Yusel tentunya berbalik sambil menanyakan apa lagi yang ingin dia katakan. Baek Yusel menanyakan kenapa Aisel terus mengikutinya, padahal dia bisa belajar hal semacam ini pada orang lain, sebab di akademi ini banyak sekali orang pintar. Baek Yusel juga memberitahu jika Aisel bisa mengikuti dirinya seperti yang dia lakukan sebelumnya karena ia tidak akan memperdulikan hal tersebut. Aisel tentunya mengatakan siapapun yang mengikuti kelas Development bakal mendapatkan nilai A+, jadi dirinya agak percuma mengambil kelas itu, tapi jika dirinya selalu berada di kelas yang sama dengan Baek Yusel, maka itu akan berpengaruh buruk pada nilai Baek Yusel sendiri. Baek Yusel tak menyangka jika Aisel masih mengkhawatirkan nilai orang lain, padahal Aisel sendiri yang paling dirugikan jika dia tidak bisa mendapatkan beasiswa dari akademi. Meskipun Baek Yusel agak sebel dengan sikap Aisel, tapi tampaknya pemeran utama wanita tetaplah seorang pemeran utama.
Sambil memasang wajah manis, Aisel memohon agar Baek Yusel merekomendasikan satu kelas saja yang mudah untuk mendapatkan nilai bagus. Tapi Baek Yusel mengatakan apakah Aisel berpikir bisa meluluhkannya dengan wajahnya. Aisel tentunya mengatakan Baek Yusel sangat aneh, sebab setiap kali dirinya melihat wajahnya sendiri, stresnya akan menjadi hilang, dan Baek Yusel mengatakan memangnya hal itu akan mempan pada orang lain. Aisel mengatakan dirinya tadi hanya bercanda karena dirinya sudah menyiapkan kompensasi jika Baek Yusel menolak permintaannya, dan Baek Yusel menanyakan memangnya kompensasi apa. Dalam pikirannya, Baek Yusel merasa sangat aneh karena anak-anak di sini suka sekali menawarkan kompensasi ketika mereka sedang bernegosiasi dengan seseorang. Aisel menanyakan apakah Baek Yusel mengetahui tentang cerita hantu tower ke-7, dan Baek Yusel cukup terkejut sambil mengatakan dirinya sudah tahu, tapi Aisel mengatakan jika dirinya mengetahui ceritanya lebih banyak. Aisel mengatakan jika tower ke-7 adalah gedung terbengkalai yang menghilang, dan ada banyak barrier yang mencegah orang-orang agar menjauh dan tidak mendekati tower itu. Namun ketika Aisel ingin melanjutkannya, Baek Yusel menyuruh agar Aisel berhenti untuk bercerita tentang tower itu. Aisel tentunya menanyakan apakah Baek Yusel baik-baik saja, tapi dalam pikirannya, Baek Yusel bisa saja menjadi gila karena mendapatkan informasi itu dari Aisel secara langsung. Sebagai informasi, cerita Aisel barusan itu sangat penting karena dengan cerita itu, Flame bisa dengan pesat meningkatkan afeksinya terhadap sang protagonis pria. Fakta bahwa Flame mengetahui tower ke-7 berarti di novel aslinya Aisel pasti mengetahuinya, dan Aisel harus memberitahu informasi itu kepada sang protagonis pria dan bukan kepada karakter sampingan seperti Baek Yusel. Baek Yusel kemudian pergi sambil beralasan jika ceritanya tidak menarik sama sekali dan cerita itu sedikit menyeramkan untuk didengar. Aisel mengatakan jika ceritanya tidak seram dan ia menanyakan apakah Baek Yusel takut dengan hantu, tapi Baek Yusel mengatakan tidak usah dipikirkan karena ia akan memberitahunya secara gratis. Aisel tentunya bingung karena sebelumnya Baek Yusel bertingkah seperti tidak ingin memberitahunya, tapi sekarang malah berubah pikiran dan Baek Yusel mengatakan itu terserah dirinya. Baek Yusel sebenarnya tidak ingin terlalu terlibat dan membuat alur ceritanya menyimpang, tapi melihat Aisel yang serius meminta bantuannya, Baek Yusel merasa tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Baek Yusel menyarankan agar Aisel mengambil kelas Meditation Journey into the Abyss sebagai kelas seni bebasnya, meskipun tidak ada kaitannya dengan nilai, tapi itu sangat berguna baginya. Aisel tentunya menanyakan kenapa ia harus mengambil meditasi, padahal dirinya sudah mengambil kelas Divine Moon, dan apakah Baek Yusel menyuruhnya untuk mendalami kultivasi. Baek Yusel beralasan jika masternya dulu posisinya adalah bishop seperti Aisel, dan melalui meditasi, gurunya bisa meningkatkan sihirnya dengan pesat. Aisel tentunya menanyakan lagi, memangnya bisa meningkatkan kekuatannya hanya dengan bermeditasi, dan Baek Yusel mengatakan kurang lebih seperti itu. Meskipun kenyataan ini masih belum diketahui oleh semua orang, tapi Baek Yusel tahu jika meditasi itu sangat penting bagi para bishop yang menggunakan sihir penghancur berskala besar. Alasannya sangat sederhana, karena meskipun bishop menggunakan perapalan yang presisi dari rumus dan persamaan, tapi sejatinya yang menggerakkan mana adalah pikiran mereka. Baek Yusel mengatakan biasanya dirinya tidak mau memberitahukannya pada siapapun, tapi ia membuat pengecualian pada Aisel yang imut, dan Aisel mengatakan bukankah Baek Yusel mengatakan jika dirinya ini jelek. Meskipun begitu, Aisel berterima kasih karena Baek Yusel membantunya dalam memilih kelas yang bisa menaikkan kemampuannya, meskipun bukan menaikkan nilainya. Aisel kemudian berpamitan pada Baek Yusel sambil mengatakan jika ia ingin bertemu lagi kapan-kapan, dan Baek Yusel mengatakan terserah. Dalam pikirannya, Baek Yusel agak menyesal memberitahu Aisel karena dirinya takut hal tersebut akan berpengaruh besar pada masa depan yang seharusnya terjadi. Tapi jika Baek Yusel membiarkannya saja karena dirinya takut, maka di masa depan dirinya tidak akan bisa menyelamatkan Aisel dari kematian yang begitu tragis di dunia ini. Namun jika sedikit membantunya itu bisa membantu Aisel, sepertinya menyarankannya untuk mengambil kelas meditasi akan sangat bermanfaat baginya. Setelah dipikir-pikir lagi, Baek Yusel menemukan sesuatu yang hampir saja dirinya lupakan. Baek Yusel sadar jika karakter yang sedang dirinya pakai saat ini adalah seorang penyihir, dan kenapa dirinya tidak kepikiran untuk latihan sampai sekarang. Baek Yusel di dalam game juga melatih tubuhnya dengan keras untuk membangkitkan fisik dia yang tertinggal dalam hal sihir, dan hal itu membuatnya berkembang dengan sangat pesat. Jika di dalam game, Baek Yusel bisa melatih dan mendapatkan XP hanya dengan sekali pencet tombol, tapi sekarang dirinya harus melakukannya secara langsung. Terlebih lagi, akhir-akhir ini cukup tenang dan tidak ada episode baru atau pembaruan monster, jadi dirinya belum mendapatkan XP sama sekali semenjak masuk semester pertama.
Baek Yusel rasa jika dirinya harus berterima kasih pada Aisyah lain kali, karena berkat dia, dirinya akhirnya tahu langkah apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya. Setelah sibuk seharian mengikuti kelas, Baek Yusel akhirnya telah kembali ke kamar asramanya yang begitu besar dibandingkan kos-kosan. Sebagai informasi, para siswa Akademi Stella akan tinggal di asrama mereka yang sudah ditentukan, di mana sistem asrama bisa digunakan oleh para player untuk mendekorasi sesuka hati. Bagi Baek Yusel, karena rumah di kampung halamannya telah terbakar hangus, maka satu-satunya rumah baginya adalah asrama yang disediakan oleh akademi. Asrama dibagi berdasarkan kelas masing-masing, di mana ukuran ruangannya sama, tapi jumlah orang yang dimasukkan pada setiap kamar berbeda, tergantung kelas muridnya. Tentu saja, lantai tertinggi hanya dimiliki oleh siswa kelas S, dan Baek Yusel merasa agak kesepian, meskipun itu sangat bagus karena dirinya bisa menggunakan kamar ini sendirian. Baek Yusel tentunya langsung memulai latihannya, di mana dia mencoba untuk berkultivasi, sama seperti orang-orang yang berada di dalam Manhwa Murim. Baek Yusel tahu jika statistik bukanlah sesuatu yang paling penting di dunia ini, karena ini adalah kenyataan, maka dirinya harus membiasakan diri dengan tubuhnya yang sekarang. Selama dirinya bermain game ini, Baek Yusel mengetahui bahwa karakternya ini merupakan seorang jenius yang mampu memanifestasikan Sword Aura dengan sangat baik. Dalam permainannya, Baek Yusel memanfaatkan mana yang disirkulasi tanpa henti di dalam tubuhnya, dan karena tidak ada yang memperhatikannya, fakta tersebut tidak diketahui siapapun. Selain itu, karakter Baek Yusel adalah seorang Swordmaster jenius yang merupakan satu-satunya orang di dunia ini yang berhasil mencapai puncak Swordmastership. Karena Baek Yusel memutuskan untuk menapaki jalan Swordmaster sekali lagi, maka dirinya harus bisa mengatur nafasnya dengan baik, karena itu menentukan aliran mana ke seluruh tubuhnya. Jika dirinya bisa meningkatkan jumlah mana yang dirinya ambil secara perlahan setiap kali dirinya mengambil nafas, maka nantinya dirinya bisa mengambil jumlah yang cukup dalam sekali nafas. Skill karakter sendiri tidak naik level hanya dengan mengumpulkan XP, karena mereka harus terus menggunakan skillnya agar skill tersebut bisa naik, yang berarti dirinya harus berlatih dan meningkatkan pemahaman atau pengalamannya tentang skill miliknya. Waktu pun telah berlalu, dan malam hari kini telah berubah menjadi pagi hari selama Baek Yusel berkultivasi. Waktu yang Baek Yusel habiskan tampaknya juga membuahkan hasil, karena sekarang tubuh Baek Yusel mulai dikelilingi oleh aura. Baek Yusel tentunya cukup terkejut dengan perasaan yang dirinya rasakan setelah membangkitkan auranya. Terlebih Baek Yusel adalah seseorang dengan penyakit Manale Kage Syndrome sejak kecil. Memang auranya saat ini masih samar-samar, tapi Baek Yusel sudah bisa merasakan jika dirinya telah mendapatkannya. Tidak hanya itu saja, Baek Yusel sekarang rupanya telah meningkatkan level skill Manale Kage Syndrome miliknya, dan juga skill blink miliknya telah naik level. Baek Yusel tentunya merasa sangat senang karena ia berada satu langkah lebih dekat menuju dengan tujuannya, dan dirinya pasti bisa meraih true ending dengan kecepatannya seperti ini. Beberapa hari setelahnya, para siswa sekarang tampaknya telah berkumpul di padang rumput yang hijau, karena saat ini sedang ada kelas praktik bersama dengan kelas lainnya. Flem berpikir jika padang rumput beserta dengan anginnya yang justru terbuat dari sihir, malah terasa seperti sangat nyata dan tidak seperti sedang dibuat-buat. Sebagai informasi, para murid sekarang sedang berada di dalam kubah Stella dan bukan di alam liar, karena kubah itu adalah sejenis dimensi saku yang dipasang di Akademi Stella. Kubah Stella juga bisa dimanipulasi dengan bebas baik ukurannya, medannya, maupun cuacanya, karena itu memang termasuk dalam fitur yang dimiliki oleh kubah ini. Semua acara olahraga dan berbagai tipe event lainnya, termasuk dungeon, gate, dan monster training juga diadakan di dalam kubah Stella karena fiturnya yang sangat memadai. Flem menghitung jika peserta yang mengikuti praktik gabungan kali ini terdiri dari 50 siswa untuk masing-masing kelas A1 dan kelas A2. Lalu ada 41 siswa di kelas S dengan total pesertanya adalah 441 siswa. Jika mengikuti novel yang dirinya baca, Flem yakin jika kelas S aslinya cuma berisikan 39 orang saja dan dirinya berpikir hanya akan ada 40 siswa termasuk dengan dirinya. Namun, Flem sama sekali tidak menyangka jika akan ada satu orang lagi yang ditambahkan di dalam kelas S yang bahkan dirinya saja tidak pernah ketahui. Flem tentunya mencurigai siapa sebenarnya Baek Yusel yang sebenarnya, sebab di dalam novel, siswa Akademi Stella berisikan 1140 siswa dan itu belum termasuk dirinya. Alhasil, dengan total 1441 siswa Akademi Stella saat ini, Flem yakin jika Baek Yusel sebenarnya sudah berada di dalam novel tersebut, namun tidak pernah muncul di dalam cerita.
Flem yakin cepat atau lambat dirinya pasti akan mengetahui identitas sebenarnya Black Yusol, meskipun itu akan membutuhkan sedikit banyak waktu. Terlebih lagi, Flem yakin jika hanya dirinya seorang yang mengetahui fakta sebenarnya dunia ini, tapi sayang sekali Flem ini tidak tahu jika dirinya juga termasuk karakter buatan di dalam game. Flem rasa dirinya harus mulai bersiap karena pelajarannya seharusnya akan segera dimulai dan dirinya harus mengambil posisi. Namun selagi berjalan, Flem mendengarkan obrolan para murid yang sepertinya sedang menjilat Pangeran Jeremy. Para siswa itu mengatakan jika mereka langsung ikut mendaftar kelas penelitian Soft Magic karena katanya Pangeran Jeremy mendaftar sebagai siswa di kelas tersebut. Dengan senyumannya yang ramah, Jeremy mengatakan itu adalah berita bagus, jadi dirinya berharap bisa bersenang-senang bersama dengan mereka semua sewaktu di kelas nanti. Flem tentunya memperhatikan Jeremy dari kejauhan karena sepertinya Flem sudah mengetahui orang seperti apa Jeremy itu. Di dalam novel aslinya, Jeremy sangat terobsesi dengan Aisel, tetapi ditolak olehnya, dan pada akhirnya Pangeran Jeremy berubah menjadi seorang villain. Flem sudah tahu jika sikap Pangeran Jeremy itu sangat baik dan ramah, tapi di balik semua itu, Pangeran Jeremy sudah memperhitungkan semua tindakannya. Flem merasa jika sebaiknya dirinya tetap berhati-hati dan menjaga jarak dengan Jeremy, sebab dirinya tidak mau membuat kehidupannya menjadi kacau. Jeremy yang melihat Flem terus menatapnya, tentunya melambaikan tangannya dengan begitu ramah, dan Flem berpikir jika Pangeran Jeremy memang terlihat begitu tampan. Flem tentunya membalas lambaian tangan tersebut, dan ia sekarang paham alasan kenapa banyak orang yang menjilat dan mencoba mendekatinya. Dari semua siswa yang berada di Akademi Stella, Flem merasa circle pertemanan Pangeran Jeremy adalah yang paling mencolok karena berisikan bangsawan kelas tinggi. Flem berpikir untuk lebih berhati-hati karena dunia sekarang ini adalah kenyataan baginya dan dirinya harus mempersiapkan diri untuk masa depan nanti. Namun ketika Flem sedang berjalan menjauh darinya, Jeremy tampaknya sedang memperhatikan Flem tanpa berbicara apapun. Entah apa yang sedang direncanakan, tapi sekarang kita masih belum tahu karena penulis manhwanya nggak ngasih tahu. Profesor Lee Han-wol kemudian datang sambil mengatakan dirinya akan menjelaskan tentang latihan sederhana ini sebelum memulai latihannya hari ini. Lee Han-wol memberitahu jika latihan ini sangatlah sederhana sebab dirinya hanya ingin mengetahui seberapa tinggi level para siswa agar dirinya bisa mengajari mereka dengan benar. Latihan ini juga akan dirinya awasi secara langsung dan jika ada yang tidak suka dengan itu, Lee Han-wol ingin agar mereka memendamnya saja. Lee Han-wol juga menegaskan jika profesor berhak untuk mengambil maupun menambahkan poin mereka dan mereka akan dikeluarkan jika poin yang mereka dapatkan turun hingga angka tertentu. Latihan kali ini akan dilakukan di dungeon tiruan dan ia akan menggunakan fenomena yang terjadi di dungeon asli sekaligus jebakan dan monster untuk menguji kemampuan mereka. Lee Han-wol memberitahu jika para siswa bisa mendapatkan 4 poin jika berhasil mengalahkan monster dengan level 1. Sementara itu, jika para siswa berhasil mengalahkan monster level 2, maka mereka akan mendapatkan 8 poin atau 2 kali dari monster level 1. Akan tetapi, jika mereka berhasil mendapatkan stick point, maka siswa tersebut akan mendapatkan 20 poin. Lee Han-wol juga memberitahu bahwa 5 siswa posisi teratas akan mendapatkan hadiah kecil dan keistimewaan toko, tapi murid dengan poin 0 akan mendapatkan pengurangan poin. Lee Han-wol tidak melarang mereka untuk membuat kelompok jika mereka takut, tapi hal tersebut akan membuat poin yang mereka kumpulkan harus dibagi rata dengan satu tim. Selain itu, jika para siswa bisa menyingkirkan para murid lain, mereka bisa mendapatkan seluruh poin yang mereka miliki, dan Lee Han-wol kemudian pergi sambil mendoakan keberuntungan mereka. Dengan kepergian Profesor Lee Han-wol, para murid sangat terkejut karena sebuah guncangan kuat tiba-tiba terasa di sekitar mereka. Tampaknya, gempa tersebut adalah proses dari pembentukan dungeon tiruan, di mana sebuah akar yang merambat keluar mulai memisahkan beberapa siswa. Flem tentunya sangat terkejut melihat bagaimana proses pembentukan dungeon buatan secara langsung setelah masuk di dunia ini. Terlebih lagi, Flem yang membaca novel ini tentunya sudah mengetahui jika dungeon tiruan ini adalah dungeon Jack dan pohon kacang.